Jelas. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali, perkenalkan saya Gloria Sofana dari SMA Santa Maria 3 akan menjadi host dalam sharing materi pada siang hari ini. Tema yang dibawakan pada kesempatan ini sangat menarik, yaitu mengenai kiat berpuasa saat Ramadan. Tentunya Bapak dan Ibu ingin mampu menjalankan puasa dengan full, namun tetap memiliki badan yang sehat dan fit. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Lebih lanjutnya, mungkin kita bisa langsung dengarkan pemaparan dan sharing materi dari Ibu Dine Yuliandini SAG selaku presenter. Beliau mengajar di MTS Darussalam dan pemaparan sharing materi pada siang hari ini akan dipandu oleh Bapak Maftuh Bapak Asep M. Maftuh SSSI selaku Bapak moderator dalam kesempatan siang hari ini. Baik, untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, akan langsung saya lemparkan saja kepada Bapak moderator untuk kemudian dapat memandu acara atau sharing materi pada siang hari ini. Pada Bapak Asep M. Maftuh sebagai Bapak moderator, saya persilakan. Selamat semuanya, kita sehat selalu dalam menjalankan bagi yang muslim di sebuah materi yang memang cukup menarik buat kita semua, terlebih lagi kita semuanya dalam keadaan puasa ya, yang lain mungkin ada amalan hampir sama. Mudah-mudahan materi ini bisa kita dengan baik ya. Pemateri kali ini Ibu Dine Yuliandini. Beliau nama lengkapnya Dine Yuliandini SAG, tanggal lahir Bandung 7 September. Pendidikan di SDN Antapani 1 1084, MTSN Cicahem 1990, dan melanjutkan di Man 2 Cicahem 1993, mohon maaf. Beliau mengenyam satu di Sunan Gunung Jepun Bandung tahun 1996. Pengalaman dari awal ini saya jeda. Pengalaman mengajar beliau di SDN Margaluyu 6 tahun 2002 sampai 2007. Kemudian beliau juga pernah mengajar di MI Miftahul Huda 2002 sampai 2010. Dan saat ini beliau mengemban tugas di MTS Darussalam dari 2002 sampai saat ini. Pelatihan atau kursus yang beliau ikuti diantaranya adalah pelatihan atau kursus program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang tahun 2004. Kemudian lanjut juga dengan pelatihan guru ya, atau PLVG di Unpas tahun 2009. Demikian kurikulum vitae sekilas dari beliau ya. Selanjutnya
kita serahkan kepada presenter kita yang cantik, yang sehat, dengan pembawaan materi yang akan beliau sampaikan terkait kiat sehat berpuasa Ramadan kepada kemudian ini kami para langsung bicara wah izin. Mohon maaf Ibu Bapak, sambil mempersiapkan teknisnya, Bu Dono mungkin bisa langsung berbicara atau sebagai prolog di awal. Ini dibuka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Alifan wabarakatuh. Hari ini saya akan share sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa syaitan bertanya berfirman, syaitan mengikuti bahwasannya diwajibkan mengikuti dari segi kesehatan itu adalah menurunkan kadar kolesterol orang sebelum mencegah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Selain itu mengurangi produksi seni oksigen yang bersifat racun atau radiasi bebas. Terus puasa memang memberikan rasa lapar dan haus yang berakibat melemahkan tubuh. Namun menormalkan fungsi jantung, mengistirahatkan hati, mendorong terjadinya rejuvenasi atau penggantian sel-sel tubuh, membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan berat badan, mempercepat penyembuhan pada penyakit kulit akibat jamur, pada dispensasi fungsional, memberikan istirahat pada organ sehingga meningkatkan fungsi fisiologis. Jadi manfaat puasa dari
kesehatan itu adalah untuk mencegah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Selain itu juga puasa bisa mengistirahatkan hati kita, yaitu mengistirahatkan hati kita itu seperti kita bisa menahan hawa nafsu kita, gitu. Selain itu, manfaat puasa dari segi kesehatan bisa membakar lemak di bawah kulit, memfungsikan cadangan protein. Jadi lemak yang di bawah kulit juga bisa turun dari puasa kita tersebut, dan bisa mengobati penyakit atau menghilangkan endapan racun di dalam tubuh, menyehatkan fungsi ginjal, dan mencerdaskan otak. Nah, bagaimana kiat sehat puasa? Bagaimana kiat sehat berpuasa di bulan Ramadan ini? Kita harus makan dan minum yang cukup. Makan, jangan terlalu banyak yang berkarbohidrat tinggi, dan minum cukup 8 sampai 10 gelas per hari. Jadi pas sahur bisa ibu bapak sekalian bisa meminumnya dengan 4 gelas, dan buka puasa dalam 4 gelas atau lebih. Itu untuk menghindari dehidrasi tubuh yang kita alami setiap harinya. Bagaimana dengan memenuhi makanan? Makanan itu harus memenuhi standar gizi dalam 50 karbohidrat, 25 lemak, 10 sampai 15 protein, misalkan nasi, tahu, tempe, telur, buah, sayur yang berwarna kuning, merah tua atau hijau tua. Jadi bisa makan nasi dengan lauk pauknya seperti tahu atau tempe, dan sayuran yang berwarna merah dan hijau. Seperti kiat-kiat sehat tersebut seperti di dalam firman Allah yang surat An-Nahl ayat 69, yang artinya dari lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan babi. Selain itu juga hindari makanan yang dingin, asam, pedas, atau yang bersantan karena dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Gitu. Jadi kiatnya itu hindari makanan yang dingin seperti es, gitu, yang asam, gitu, dan yang bersantan pula itu bisa untuk dihindari. Perbanyak makanan yang mengandung serat tinggi. Serat tinggi itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan Bapak Ibu sekalian harus mengurangi makanan yang mengandung lemak supaya deposit lemak yang tersedia dapat dipecah. Jadi jangan makan melebihi sepertiga bagian untuk makanan. Dalam buka puasa juga bertahap, jadi tidak langsung kita makan makanan berat, tetapi kita diawali dengan memulainya dengan makanan ringan yang manis, misalnya memakan buah kurma, atau kalau misalkan tidak ada buah kurma, kita bisa
minum dengan air bening, karena air itu adalah yang mensucikan. Jadi air bisa menyerap dalam tubuh kita. Jadi usus kita itu tidak langsung tidak langsung, jadi bisa menetralisir ke usus kita. Jadi itu yang dilakukan pada buka puasa. Selanjutnya itu kiat sehat puasa Ramadan itu kita bisa olahraga. Olahraganya itu kapan? Olahraganya itu bisa menjelang saat bulan puasa. Kalau misalkan ibu bapak sekalian bisa dengan melakukan olahraga di siang hari ataupun awal hari, atau itu bisa juga, tetapi jangan terlalu dipaksakan. Kalau bisa itu olahraga itu dilakukan menjelang buka. Terus kita harus istirahat di siang hari untuk mengurangi keringat. Mungkin itu adalah kiat-kiat berpuasa di kiat-kiat sehat berpuasa dalam di bulan Ramadan ini. Mungkin itu adalah materi dari saya. Dan sekarang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, Bu Dina Yulan ini yang telah presentasi saat ini yang sangat luar biasa, Ibu Bapak, terkait puasa ya. Buat kita, puasa itu memang menyehatkan, dan tentunya juga ini kalau ibaratkan kendaraan, suatu saat kita itu perlu untuk istirahat ya, perlu untuk istirahat untuk mengeluarkan beberapa kesehatan buat kita, yaitu dengan berpuasa. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk tiap puasa tersebut kita juga harus menghindari ketika sebelum berpuasa itu sendiri, diantaranya pas sahur biasanya kita harus utamakan dengan makanan yang tidak mengandung zat-zat tertentu, sehingga di kemudian hari atau di siang harinya kita menjadi cepat haus. Nah, seperti itu. Apa yang mau dihindari, yang saya catat seperti makanan dingin, yang asam, pedas. Ini orang Sunda biasanya yang lada-lada itu ya, untuk dikurangi, termasuk yang bersantan yang dapat merangsang asam lambung. Kemudian juga ketika kita berpuasa di siang hari ya otomatis harus sedikit dikurangi seperti biasanya, agar stamina kita juga kuat ya, untuk menjaga stabilitas itu. Oke, ya. Kemudian selanjutnya juga yang saya catat makanan-makanan yang sangat mengandung serat ya, itu harus diperbanyak gitu ya. Makanan yang banyak serat untuk perlu diperbanyak agar ini juga menjadi kestabilan di dalam tubuh kita. Tadi saya catat juga untuk mengurangi makanan yang mengandung lemak ini. Kenapa? Karena ini akan supaya deposit katanya lemak yang tersedia dapat dipecah.
ketika berbuka juga ya jangan terlalu berlebihan katanya. Sepertiga bagian untuk makanan, yang selebihnya situ tadi seperti disarankan banyak minum. Yang ketika berbuka puasa itu juga harus utamakan yang manis-manis dulu seperti korma dan teh manis ya. Begitu Ibu Bapak yang dapat saya catat dari pemaparan yang sangat luar biasa hari ini. Silakan kami beri kesempatan buat Ibu Bapak yang ingin bertanya terkait kiat kita ataupun kiat cara kita mengurangi ataupun menambah stamina termasuk juga supaya kesehatan. Sampai benar juga kami juga sebenarnya untuk diisi juga. Menunggu beberapa pertanyaan dari silakan Ibu Bapak yang sangat luar biasa untuk memberikan pertanyaan kali ini. Mungkin sinyal mungkin gitu. Kan Ibu Bapak yang ingin ditanyakan boleh sampaikan langsung, ada forum ini atau di chat ya. Ini ada pertanyaan Bu Dina, bisa disimak. Ya. Pak, saya mau bertanya terkait bagaimana cara agar asupan air 18 dapat tetap terpenuhi selama masa puasa. Yang pertama, ini saya ulangi, bagaimana cara agar asupan air dalam 18 dapat tetap terpenuhi selama masa puasa. Apakah itu dari awal berapa gelas gitu ya, dan nanti setelah sholat isya dan tarawih itu berapa gelas, kemudian pas sahur berapa gelas, seperti itu mungkin pertanyaannya, sehingga terpenuhi 8 gelas tersebut sesuai dengan kesehatan ya. Setiap orang itu layaknya atau sewajarnya untuk sehari itu harus bisa mencapai 8 gelas. Apalagi dalam puasa ini bagaimana cara mengaturnya, dari mulai berbuka dan setelah buka dan sampai sahur atau
Seperti itu. Kemudian yang kedua, adakah kiat-kiat khusus puasa bagi orang yang menderita MAH? Nah, ini yang MAH ini bagaimana cara menanggulangi kalau yang berpuasa tersebut mempunyai penyakit seperti itu mungkin ya. Apa yang akan terjadi jika kita langsung beri asupan puasa makan besar setelah puasa? Nah, pertanyaan berarti 3 nih. Kalau misalkan kita langsung makan sekaligus, ini apakah baik atau tidak? Tadi sesuai dengan ini, atau mungkin nanti ada tambahan. Seperti itu mungkin pertanyaan yang ada dari ini atau dari ini. Silakan pada untuk menyampaikan kembali atau memberikan jawaban dari pertanyaan dari rekan-rekan kita. Ini gambar. Kalau bicara ini ditekan. Mohon maaf. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara minum dalam satu hari itu bisa terpenuhi 8 sampai 10 gelas. Yang biasa saya lakukan adalah pertama waktu sahur itu biasanya 2 atau 3 gelas ya dalam sahur. Yang kedua yaitu pada buka puasa biasanya saya minum dulu. Minum dulu dalam 1 gelas untuk pencernaan, untuk melancarkan pencernaan. Yang pertama yaitu nanti makan terus 1 gelas. Itu udah berapa? 3 sampai 3 gelas. Nah, terus nanti pas sudah taraweh kita minum lagi. Kita minum lagi. Jadi bisa itu 8 sampai 10 gelas itu bisa terpenuhi gitu. Gitu. Yang kedua tentang bagaimana yang mempunyai penyakit lambung gitu ya, penyakit MAH. Itu kalau kita berpuasa, itulah obat dari MAH tersebut, dari penyakit MAH tersebut. Bahkan dokter pun sudah menyarankan bagi penderita penyakit MAH itu obatnya adalah dengan berpuasa. Jadi dengan berpuasa itu saluran pencernaan kita bisa lancar dan usus atau lambung kita itu bisa bersih dengan cara berpuasa tersebut. Terus yang pertanyaan ketiga itu adalah bagaimana kiat yang berpenyakit MAH. Ya, yang berpenyakit MAH itu kiat-kiatnya adalah dengan berpuasa. Kan ada yang bilang katanya kalau berpuasa itu MAH-nya akan kronis. Itu terbalik karena dokter pun menyarankan untuk yang bagi penderita MAH atau MAH kronis bahkan itu harus berpuasa gitu. Jadi tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, tetapi di hari-hari lain atau di bulan-bulan lain itu bisa dengan berpuasa. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga jawaban dari saya itu bisa menjawab dengan puas gitu. Ya, silakan Pak Moderator.
Terima kasih Ibu Dina yang telah jelas jawaban dari pertanyaan Ria mungkin. Silakan kami tunggu dari teman-teman yang lain yang ada di grup. Ada Bu Fitri, mungkin ada Pak Indra. Selamat datang. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tadi jawaban dari Bu Dina ya, terkait tentang kiat kita dalam jaga puasa ya, dimana puasa itu ya untuk menyehatkan tadi. Mudah-mudahan Bu Gloria dari jawaban Bu Dina dari 3 pertanyaan dari pengaturan minum ya, tadi udah dijelaskan oleh Bu Dina dari sahurnya itu berapa gelas, dan mohon maaf dari awal puasa itu berapa gelas, dengan yang misalkan dari yang manis-manis terlebih dahulu, kolak atau kalkulasi apakah malam setelah sholat isya ya dan tarawih ini biasanya umat Islam menjalankan tidak hanya puasa tapi ada amalan yang di malam hari, antaranya itu dengan sholat wajib ya, sholat isya berjamaah dan juga sholat tarawih. Di situ juga yang berapa rakaat, 11 rakaat, dan yang 23 ini ada yang sampai jam 12, kalau sampai malam pagi ya. Biasanya rata-rata kalau di lapangan itu sampai jam 8.30 sampai jam 9. Dilanjut dengan tadarusan, itu biasanya yang dilakukan oleh umat Islam ketika menjalankan ibadah puasa di Ramadan. Dan dalam perjalanan atau dalam kegiatan setelah taraweh kemudian dilanjut dengan tadarusan tadi, berapa gelas di situ, bisa 2 gelas atau 3 gelas ya, sampai ya sampai menjelang sahur. Kalau Bapak Wabi biasanya kopi, tapi ini disarankan tadi oleh janganlah saya minum teh seperti itu ya, susu biasanya. Itu mungkin jawaban dari Bu Dini, termasuk juga tadi yang sakit mah ya, justru ya sakit mah ini perlu diistirahatkan dengan berpuasa, dan puasa ini tentunya ini bisa menyehatkan bagi yang mempunyai penyakit. Itu mungkin disilahkan Ibu Bapak dari Bu Gloria, silakan ada hal ditanyakan. Ada pertanyaan lanjutan Ibu, masih sama. Apakah orang dengan tekanan darah tinggi bisa langsung, mungkin Bu Gloria bisa langsung ditanyakan dengan audionya mungkin. Ya, baik, terima kasih. Kan Bu, biar Tapi tanggapannya luar biasa sekali, jadi saya sekarang jadi lebih memahami begitu ya Bu. Namun saya punya pertanyaan lanjutan, diantaranya apakah orang dengan tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah itu boleh berpuasa? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, apa saat berpuasa itu orang tersebut boleh mentransfusi darah? Gitu. Jadi pertanyaan lanjutan, yang pertama, apakah orang dengan tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah boleh berpuasa? Yang kedua, bolehkah bertransfusi darah saat berpuasa? Kira-kira seperti itu. Terima kasih dengan jawabannya. bisa menjawabnya tadi dari pertanyaan tambahan. Iya. Silakan, kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Gloria ya.
Pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana dengan yang mempunyai atau penderita darah tinggi ya. Itu bisa alhamdulillah ya. Itu juga sama, darah tinggi bisa berisik ya. Ini silakan. ya. Terus saya ulangi, kalau misalkan penderita darah tinggi Di grup dulu. Tema sehat berpuasa. Jadi ada pertanyaan lanjutan dari Maria. Beliau menanyakan bagaimana bagi yang mempunyai sakit darah tinggi, bisa untuk puasa itu yang pertama, dan yang selanjutnya, bolehkah yang sedang sakit atau mempunyai tekanan darah tinggi tersebut bertransfusi darah saat puasa? Itu mungkin Dina yang bisa saya simak ya dari pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan Ibu bisa saya akan coba menjawab. Bagaimana kalau berpuasa untuk yang mempunyai penyakit darah tinggi? Jadi kalau misalkan yang mempunyai darah tinggi itu bisa berpuasa, yaitu karena berpuasa itu bisa menurunkan kadar kolesterol, gitu. Kadar kolesterol pada darah, gitu. Jadi bisa dengan berpuasa, gitu. Jadi tidak hanya yang sehat atau yang berpenyakit lambung, untuk yang berpenyakit darah tinggi juga bisa, karena dengan berpuasa itu bisa menetralisir asam lambung atau pada darah juga, gitu. Pada darah juga, gitu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana, apakah bisa kita yang berpuasa untuk mentransfusi darah? Bisa, karena dengan transfusi darah kita juga bisa kita juga memberikan atau mensodakohkan sodakoh dari tubuh kita itu adalah dengan memberikan atau mendonorkan darah kita kepada orang lain, gitu. Karena dengan sodakoh dalam tubuh kita itu yang pertama yaitu dengan berpuasa, itu dengan mengistirahatkan tubuh kita itu dengan cara puasa, yaitu tidak makan, tidak minum. Terus yang kedua yaitu dengan mendonorkan darah kita. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misalkan itu hanya saya bukan dokter, jadi tapi dengan tadi yang menjelaskan bahwa sodako memberikan dalam sodakoh dalam tubuh itu, yaitu dengan bisa dengan dilakukannya berpuasa dan donor darah pun bisa, gitu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih.
yang telah memberikan jawaban yang cukup jelas. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menerima ataupun puas ya, terutama Ibu Gloria dari jawaban itu sendiri. Atau mungkin ada dari rekan-rekan terkait materi yang saat ini ada, silakan atau bertanya kembali. Dipersilakan. Bu Gloria, cukup mungkin atau bagaimana? Atau ada tambahan dari struktur kita, Bu Fitria, atau saya serahkan dulu kalau memang mungkin dari Bu Dina, karena memang nggak ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Mungkin ada kata terakhir atau tambah. Saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana kita menjaga porsi perut kita secara benar dan menyehatkan, yaitu dengan membagi porsi asupan makan 3 bagian, yaitu sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat dan magfirah terbesar dari dan mendapatkan magfirah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak sekalian, itu kata akhir dari Bodine, mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, terlebih lagi kita juga di sini suasana yang sangat luar biasa pada zaman sekarang itu ya. Saat ini semuanya kita wajib untuk berdiam diri ya, di rumah saja seperti apa yang kita lakukan. Semua ini kita melalui forum ini kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih Ibu Fitri yang bisa dan berkenan untuk bergabung, berikan instruksi kepada kami sehingga saat ini ya, dari tugas Budine kami sebagai moderator termasuk dari host ya. Terima kasih fasilitasnya Bu Gloria. Selamat sore mungkinnya di sana. Ini ya Bu Gloria. Sama-sama ya. Tangga. Oke, itu aja mungkin saya sebagai moderator. Kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan selanjutnya kepada Bu Gloria. Terima kasih kepada Pak Asep selaku moderator yang sudah mengatur jalannya sharing pada kesempatan sore hari ini, dan juga kepada Ibu Dine yang sudah memaparkan materinya yang sungguh luar biasa ya. Yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Akhirnya kita bisa tahu mengenai manfaat dari puasa itu seperti apa, lalu kiat-kiat dari puasa yang baik dan sehat itu seperti apa. Mohon maaf apabila ada salah kata selama penyampaian materi ini, dan saya harap materi yang disampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat menjalankan ibadah puasanya dengan lancar dan ya dengan lancar. Saya akhiri briefing pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Instruktur Bu Fitri, mungkin ingin memberikan
masukan dan sarannya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, atur nuhun buat semuanya, buat Bu Dina, Pak Asep, Bu Gloria. Udah cukup bagus lah, udah hebat. Bu Dina kapan? Iya, iya, terakhir. Besok bisa kok, Pak. Gitu. Iya, semangat semuanya ya. Palingan dari saya mah. Siap, terima kasih. Bu Dina jadi ini ya, moderator kedua dan host 1 dan kedua, berarti tinggal berapa tugas lagi? Coba Bu Dina, kapan lagi Bu Dina? Terima kasih. Host sama moderator ya. belum. Apakah bisa dilanjut hari ini? Jadi sekarang. Belum ya. Yang siapa? Iya. Apa fisik gitu ya, Sanonis ini kendalinya semuanya ada